Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, jumpa lagi bersama saya Badrus Samsih, tentunya di cerita-cerita horor dan mistis dari Nana Samsih, yaitu Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar. Kali ini saya akan menceritakan bab yang ke-9, yaitu ular siluman. Bagaimana keseruan dan kemistisannya? Mari kita dengarkan. Ada apa, Rif? Bapak nggak ada, Kang. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamil memutar kepalanya, menoleh kepada Nuning, menatap tajam matanya. Nuning tertunduk. Mungkinkah tumbal pertama itu adalah bapaknya? Bibir Jamil bergetar, seluruh tubuhnya gemetar. Melihat raut wajah Nuning, dia tahu pasti bapaknya sudah dijadikan tumbal keegoisannya. Pulanglah dulu, Rif. Sebentar aku ke sana. Iya, Kang. Jamil segera menutup pintu setelah Arif pulang. Diseretnya Nuning ke kamar. Dek, katakan, apa bapakku yang kau jadikan tumbal? Nuning terdiam. Matanya berkaca-kaca. 2 tetes air mata jatuh dari pelupuk mata Nuning saat dia memejamkan matanya. Jamil memegang kedua lengan Nuning, berharap sang istri bilang tidak. Berharap kalau dugaannya salah. Dek, Nuning terisak. Iya, Mas. Bapak adalah tumbal pertamaku. Apa? Jamil tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia melepaskan lengan Nuning pelan, lalu jatuh terduduk secara perlahan di depan sang istri. Tangis laki-laki tambun itu pecah. Jamil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dengan posisi sujud, Jamil menangis, meraung seperti anak kecil. Bagaimana tidak, laki-laki yang sudah merawatnya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan perjuangan yang sangat luar biasa itu harus mati di tangan istrinya sendiri. Bahkan, sebelum Jamil bisa membalas budi kepadanya, aku terpaksa melakukannya, Mas. Syarat tumbal pertama, haruslah mereka yang masih ada hubungan keluarga. Aku memilih Bapak karena aku pikir Bapak sudah tua dan sakit-sakitan pula. Maafkan aku, Mas. Bagaimana cara kamu membunuh bapakku? Katakan. Darah Jamil mendidih. Aku mencekik Bapak. Kamu memang sudah bukan manusia lagi. Kamu itu iblis, Dek. Mas. Jamil mengibaskan tangan Nuning dengan keras. Saat Nuning berusaha memegangnya, Nuning jatuh tersungkur, sementara tangannya berusaha menggapai nakas. Semua benda di atas nakas jatuh berserakan, termasuk sesajen yang baru saja digunakan Nuning untuk melakukan ritual. Suaranya cukup keras, sehingga membuat Ayu dan Dimas terbangun. Maijah sendiri sengaja Nuning titipkan di rumah Lastri. Nuning tidak ingin emaknya tahu kalau dirinya melakukan ritual. Pasalnya, Nuning belum punya uang untuk membuat kamar khusus, atau yang bisa disebut dengan kamar gelap. Ibu, teriak si kecil Dimas. Iya, Nak. Ayo bobok lagi, masih malam, jawab Nuning.
Mereka berdua terdiam beberapa saat. Selanjutnya, Jamil mengambil jaket kulit hitam yang menggantung di dekat almari dan segera berlalu meninggalkan Nuning. Nuning sendiri akan ke rumah Arif besok pagi. Di rumah Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Sambut adik Jamil. Jamil adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jamil, Majid, Ambar, dan Arif. Sebagai anak bungsu, Ariflah yang merawat orang tua dan menempati rumah masa kecil mereka. Mak. Jamil memeluk tubuh emaknya yang tak lagi muda. Kulit keriput, rambut yang sudah menipis dan warna putih. Mak Jum cukup tabah dengan kepergian sang suami. Sudah tua, sudah waktunya kembali pada Sang Maha Kuasa. Ora opo-opo le, wis wayahe. Gak apa-apa le, sudah waktunya, kata Mak Jum dengan tabahnya di depan jenazah sang suami yang berada di ruang tamu tertutup kain jarik sampai lehernya. Mak Jum masih bisa memandang wajah lelaki yang sudah menemaninya sampai ujung usia itu, sebelum esok pagi nanti dikebumikan. Andai Mak tahu kalau sebenarnya suaminya tidak pergi secara wajar. Andai Mak tahu kalau suaminya dipaksa pergi oleh menantunya sendiri. Andai Mak tahu kalau nyawa suaminya sudah direnggut oleh anaknya sendiri. Jamil mencoba mengendalikan emosinya. Perlahan, Jamil mendekati jenazah bapaknya. Melihat bagian lehernya, sebuah bercak cekikang begitu ketara di kulit sawo matang nan keriput itu. Sebuah kenang-kenangan terakhir dari menantunya. Astagfirullahaladzim, ucap Jamil pelan, mencoba menyembunyikan sebuah keganjilan di hadapan ibundanya. Lantunan surat Yasin dibacakan oleh Ambar sebagai pengiring langkah bapaknya ke alam sana. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Suara toa musola lantang menyiarkan berita kematian Pak Darto malam itu. Disiarkan kembali setelah salat subuh. Tetangga mulai berdatangan ke rumah almarhum. Bendera kuning dipasang di depan rumah. Ada yang menyiapkan tempat untuk memandikan almarhum. Ada yang menyiapkan untuk penguburan, sementara Nuning membantu menyiapkan masakan di dapur untuk gugur gunung, sebuah tradisi yang dilakukan setelah pulang dari kuburan. Jaga emak baik-baik, pesan Jamil kepada adiknya sebelum pulang. Mbak pulang dulu ya Rif, kata Nuning sembari menyerahkan sebuah amplop berisi uang yang cukup banyak. Ini apa Mbak? Tanya Arif. Itu buat belanja kebutuhan yasinan Bapak, jawab Nuning. Jamil melirik istrinya. Uang itulah yang sudah merenggut nyawa bapaknya. Takut terbawa emosi, Jamil memilih pergi. Aku pulang dulu, pamit Nuning sekali lagi. Rumah Jamil dan Arif tidak jauh, hanya berjarak 500 meter saja. Kini Nuning berubah pikiran. Sebaiknya Maijah dibiarkan tinggal di rumah Lastri saja. Suaminya pasti belum bisa menerima kenyataan kalau bapaknya harus pergi dengan cara yang tidak biasa. Nuning takut Jamil kalap dan mengatakan semuanya di depan Maijah. Itu tidak boleh terjadi, pikirannya. Jamil sudah sedikit tenang. Disesali pun percuma. Semua tidak bisa kembali seperti semula. Mau tidak mau, Jamil harus mengikhlaskan kepergian bapaknya juga.
Meski jiwa sang bapak harus disiksa di alam sana sebagai dayang atau pesuruh, entahlah seperti apa. Jamil dan Nuning pun tak tahu. Wallahu a'lam. Jamil pasrah. Jamil memanjatkan doa untuk almarhum bapaknya, berharap Allah melindunginya dan mengampuni dosa istrinya. Jamil tak pernah meninggalkan sholatnya. Ayu dan Dimas mereka masukkan ke pondok pesantren. Selain untuk mempelajari ilmu agama, juga agar tak salah mengambil langkah seperti orang tuanya. Jamil juga tidak mau kalau sampai anaknya tahu apa yang dilakukan ibunya. Jamil tidak membahas lagi tentang kematian bapaknya. Dia merasa sangat lemah di hadapan sang istri. Dalam sekejap, kehidupan Jamil dan Nuning mulai berubah total. Ia tak pernah kekurangan makan dan uang. Rumah bertingkat bak istana pun mereka bangun, dengan sebuah toko untuk menyamarkan pesugihan mereka. Kalau ditanya dapat uang dari mana sebanyak itu, Nuning menjawab kalau suaminya sekarang berhasil menjadi kontraktor, bukan kuli lagi. Orang-orang hanya mengiyakan, meskipun desas-desus itu mulai terdengar kalau Nuning mengambil pesugihan. Pada akhirnya kabar itu pun hilang karena seringnya Nuning bagi-bagi uang. Mereka yang tadinya julid jadi tunduk dan sangat menghargai Nuning. Kembali ke Mila. Brak! Dia membuka pintu kamar dengan kasar. Mila! Teriakan dia membuat Abi panik. Abi menggedor-gedor pintu, namun sama sekali tak dihiraukan oleh istrinya. Dek, buka pintunya. Dek, ada apa dengan Mila? Dia seakan tak mampu bernafas lagi melihat putrinya tengah dililit seekor ular berukuran sedang dengan warna sisik hitam pekat. Dia mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar. Selimut bayi itu disambarnya untuk menutupi kepala si ular. Berkali-kali dia teriakan asma Allah. Bergelut dengan ular, hewan yang seumur hidup tak pernah ia bayangkan akan memegangnya. Abi sendiri sudah berusaha mendobrak pintu sedari tadi, akan tetapi ia gagal terus-menerus. Ketika Abi ingin lewat pintu depan, ada yang berusaha menghalanginya dengan memegangi kakinya sehingga Abi tak mampu bergerak. Tiba-tiba terdengar suara tawa seorang wanita. Jika kamu ingin hidupmu tenang, tinggalkan Abi. Suara wanita tanpa wujud. Dia tak peduli. Dia masih bergelut dengan ular yang akhirnya melilitkan tubuhnya di lengan dia. Dia berusaha melepaskan lilitan ular tersebut yang semakin kencang. Setidaknya Mila putrinya sudah terbebas. Mila menangis keras. Sementara itu dia berusaha mencari sesuatu untuk melukai ular yang melilit di tangannya. Sebuah gunting. Dia ingat telah menyimpan gunting di bawah kasur. Dia membalik ujung kasur di mana ia menyimpan gunting. Ada. Tak buang-buang waktu, gunting itu sudah berada di tangan dia. Dia mulai mengambil ancang-ancang. Kemudian ia mulai menusukkan berkali-kali ke ular tersebut. Ternyata telah menghilang. Dalam keadaan panik, dia tanpa sengaja malah melukai tangannya sendiri dengan tusukan gunting. Darah dia mengucur ketika ia menusuk lengan tangannya. Mati kau siluman, mati kau! Racau dia sambil terus menusukkan gunting ke tangannya. Mata dia merah karena marah putrinya diganggu. Berani kau mengganggu anakku, mati kau sekarang. Dek, hentikan! Ucap Abi. Akhirnya Abi berhasil masuk ke rumah juga. Ia menyebar gunting itu dari tangan istrinya dan membuangnya. Jangan hentikan aku, Mas.
Ular ini mau membunuh anak kita, Mila, Mas. Dia kembali berusaha mencari sesuatu. Matanya mengedarkan ke penjuru kamar. Garpu di atas nakas menjadi sasaran. Dia mengambil dan mau ditusukkan kembali ke tangannya. Yang dia lihat adalah seekor ular. Terima kasih ya teman-teman yang telah mendengarkan cerita saya. Mohon dukungannya atas channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe-nya, biar channel ini lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.